Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang dunia dalam arah yang tidak jelas untuk menang dalam persaingan global, dampak kebijakan tarif impor ekspor Amerika Serikat terhadap Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya M. Arkian Wibowo dengan NIM 24123160. Saya Syahri Diva dengan NIM 24123175. Perkenalkan, nama saya Ragisya Hania Zalia Putri dengan NIM 24123182. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengaruh politik. Pengaruh politik ada tiga. Yang pertama, ada kebijakan tarif Amerika Serikat dapat menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Yang kedua, potensi tekanan dari dalam negeri akibat penurunan ekspor dan tekanan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap negara lain jika hubungan dengan Amerika Serikat terganggu. Lalu, langkah yang harus diambil oleh pemerintah, yang pertama, perkuat hubungan bilateral melalui diplomasi ekonomi aktif. Yang kedua, berpartisipasi lebih aktif dalam organisasi multilateral seperti WTO, APEC, RCEP, dan CPTPP. Yang terakhir, diversifikasi mitra dagang untuk mengurangi risiko politik bilateral. Kebijakan tarif Amerika Serikat dapat mengguncang hubungan politik bilateral. Pemerintah perlu menempuh diplomasi aktif dan membangun kerjasama strategis dengan berbagai negara agar tidak bergantung hanya pada satu negara mitra dagang. Yang kedua, dampak ekonomi. Dampak ekonomi pertama, penurunan daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat karena biaya masuk yang lebih tinggi. Kedua, sektor padat karya seperti tekstil, karet, dan elektronik terdampak. Ketiga, neraca perdagangan berisiko defisit, melemahkan nilai tukar rupiah. Strategi pertumbuhan 8%. Yang pertama, diversifikasi pasar ekspor Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Yang kedua, hilirisasi industri agar memiliki nilai tambah. Yang ketiga, reformasi struktural, kemudahan investasi, reformasi perpajakan, dan digitalisasi UMKM. Yang keempat, peningkatan infrastruktur dan efisiensi logistik. Jadi, untuk mencapai pertumbuhan 8%, Indonesia harus mengandalkan diversifikasi pasar dan memperkuat sektor industri dalam negeri. Digitalisasi dan efisiensi logistik juga kunci untuk memperbaiki daya saing. Selanjutnya, yang ketiga ada dampak sosial. Dampak sosial ada tiga. Yang pertama, pengurangan ekspor, PHK massal di sektor ekspor. Yang kedua, naiknya harga barang impor, turunnya daya beli, dan yang terakhir ada meningkatnya angka kemiskinan jika tidak ditangani. Lalu yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mengadakan program sosial. Yang pertama, ada reskilling dan upskilling tenaga kerja di sektor terdampak. Yang kedua, bantuan sosial bersyarat seperti PKH, BLT, sembako murah. Dan yang ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal dan koperasi. Jadi, karena masyarakat lapisan bawah paling rentan, program sosial yang terarah seperti pelatihan ulang, bantuan langsung tunai, penting untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat ada dampak teknologi. Dampak teknologi pertama, impor peralatan dan teknologi tinggi dari Amerika Serikat jadi lebih mahal atau terbatas. Yang kedua, penghambatan transfer teknologi dari perusahaan Amerika Serikat. Langkah pengembangan teknologi lokal.
Yang pertama, investasi di riset dan pengembangan nasional. Yang kedua, kemitraan teknologi dengan negara-negara seperti Jepang, Korea, dan India. Tiga, insentif pajak untuk startup teknologi. Empat, pendidikan vokasi dan pelatihan di bidang teknologi. Karena tarif membuat teknologi dari luar sulit diakses, kita harus fokus pada penguatan ekosistem teknologi lokal, termasuk riset dan insentif untuk startup. Yang kelima, dampak lingkungan. Poin pertama, diversifikasi industri bisa menambah tekanan pada SDA. Yang kedua, perpindahan ke industri substitusi ekspor bisa meningkatkan polusi dan emisi. Integrasi lingkungan dalam strategi pertumbuhan. Yang pertama, kembangkan industri dalam ramah lingkungan dan energi terbarukan. Yang kedua, terapkan insentif pajak hijau dan regulasi karbon. Yang ketiga, dorong sirkular ekonomi dan pengelolaan limbah. 6. Aspek legal. Yang pertama, tarif AS bisa dianggap melanggar prinsip WTO jika diskriminatif. Yang kedua, Indonesia berhak menggugat di WTO atau membentuk koalisi negara terdampak. Langkah hukumnya, yang pertama, bentuk tim advokasi internasional untuk membawa kasus ke WTO. Yang kedua, perkuat instrumen hukum nasional untuk perlindungan industri dalam negeri. Yang ketiga, lobby diplomatik dan kerjasama hukum dengan mitra strategis. Rekomendasi strategis. Yang pertama, diversifikasi mitra dagang dan ekspor ke negara berkembang. Yang kedua, bangun industri bernilai tambah berbasis inovasi dan teknologi. Yang ketiga, integrasikan prinsip ekonomi hijau ke dalam strategi nasional. Yang keempat, perkuat kapasitas hukum dan diplomasi dagang internasional. Yang kelima, kembangkan SDM unggul melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Sekian, terima kasih.